Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat datang di live kita terkait dengan filsafat. Kita akan berbincang kembali tentang filsafat, dan kali ini kita akan berbicara tentang filsafat status bersama dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana, dan kali ini saya live dari Semarang karena semalam saya tiba dari Semarang dini hari, dan saya akan live dari Semarang seperti biasa bersama dengan Dr. Aan Rukmana, rekan saya. Dan bagi Anda yang kali ini bisa join, terima kasih, silahkan bisa join bersama dengan kita. Tapi bagi nanti yang belum bisa join, nggak apa-apa, nanti kita akan save di IG live kita ini, di IGTV, dan juga termasuk nanti kita akan posting di YouTube Pondok Harmoni. Dan juga kita akan termasuk nanti kita akan coba bukukan kajian kita filsafat dari sisi orang awam. Dan filsafat kali ini membahas tentang filsafat status. Nah, bagi Anda nanti yang punya pertanyaan, yuk silahkan bikin di kolom komentar. Nanti apa nih yang mau Anda kasih komentar atau Anda kasih pertanyaan terkait dengan filsafat status, silahkan. Nah, termasuk bagi Anda yang penasaran nih filsafat status apa nih yang mau kita bahas, yuk silahkan tetap join, stay tune di tempat kita. Saya masih menunggu rekan saya Dr. Aan Rukmana untuk join bersama dengan kita di kajian filsafat dari sisi orang awam. Nah, Dr. Aan Rukmana ini adalah dosen filsafat Paramadina. Jadi kita sudah, ini episode yang ke seberapa ya, ke 30-an mungkin lebih ya, dan akan bahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Jadi filsafatnya nggak usah pusing-pusing, nggak usah merasa wah filsafatnya bener-bener susah nih. Nggak, kita akan coba bahas filsafat dari sisi yang sederhana, sehingga kita bicaranya adalah kita membumikan filsafat. Jadi jangan khawatir. Nah, rekan saya sudah join, Dr. Aan Rukmana. Saya akan coba invite beliau untuk join bersama saya sudah invite beliau ya, semoga bisa segera join. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Halo, Waalaikumsalam, Bang Latif. Udah Yes. ini ya, Nah, baru semalam muncul nih saya. ya, semalam sampai jam berapa ya? Jadi hotel sampai jam 12 lewat lah Oh, oke. di Di Semarang. Saya Semarang, sedang di Semarang. luar Nah, kebetulan biasa. dalam rangka status ya, perubahan status dari rekan saya dari status lajang menjadi status menikah. Iya, iya, Jadi iya, iya. saya juga dalam rangka seperti kajian kita itu tentang filsafat status. Nah, Kang An, kira-kira kasih Ya, teaser dong buat rekan-rekan kita, apa nih yang mau dibahas terkait dengan filsafat status. Kasih teasernya, pengantarnya kepada rekan-rekan semua. Sambil nanti ya, rekan-rekan mungkin ada yang join untuk bergabung sama kita. ya. Makasih Kang Latif. Ya, alhamdulillah ya kita bisa tetap lanjut untuk berdiskusi tentang filsafat gitu, meskipun memang jarak lagi jauh nih Kang ya. Biasanya di Serang, sekarang lagi di Semarang, tapi tetap kita diskusinya tetap jalan gitu. Saya kira ini bagus lah gitu. Em, Pertama status ya Kang ya. Ini kan sebetulnya mungkin orang bertanya-tanya, filsafat status itu apa sih sebetulnya? Memang status itu ada filsafatnya, kan gitu kan? Ya, Eh, saya akan mulai dari seperti biasa kan, dari sisi mana yang esensi, mana yang atribut ya. Jadi sebetulnya status itu kalau kita letakkan dalam konteks filsafat, status itu adalah bagian dari atribut yang diletakkan kepada esensi manusia. Jadi kalau kita bicara manusia, dari sisi filsafat itu kan ada komponen yang tetap, ada yang berubah. Nah, yang tetap itu yang esensinya. Sedangkan status itu yang berubah. Makanya kenapa status itu bisa berubah-ubah. Dia punya hakikat perubahan. Sedangkan dari sisi esensinya tidak. Misalnya kayak kita nih Kang Latif, sebagai manusia ya esensinya sama dari dulu ya, dari kita kecil sampai sekarang begini. Tapi kemudian status yang nempel kepada kita itu bisa berubah-ubah. Tergantung lingkungan, tergantung budaya, tergantung pendidikan, tergantung ancaman termasuk dan lain sebagainya. Kayak misalnya contoh kalau kita yang memang
ini contoh aja Kang ya, kita yang dari kecil misalnya tidak pernah mengalami pendidikan formal. Misalnya contohnya, apalagi kita misalnya tidak pernah belajar, itu pasti nanti akan memiliki apa ya, sandangan status yang berbeda dengan mereka yang belajar. Ada juga mereka yang mungkin rajin mengumpulkan pundi-pundi uang, Kang ya. Nah, itu juga akan punya status tersendiri, misalnya status semacam apa namanya, orang kaya, begitu ya. Status sebagai orang miskin atau status sebagai orang pintar dan lain sebagainya. Jadi yang status dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya. Ya, jadi bukan state dalam artian tetap ya, karena kalau state itu kan posisi atau tetap, tapi status di sini artinya adalah satu predikat yang memang didapatkan karena usaha-usaha yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yaitu biasanya ditempelkan kepada kita. Kaitannya dengan kesepakatan sosial, itu status. Nah, makanya kalau kita bicara status, sebetulnya status apa sih yang idealnya kita miliki gitu kan ya, sebagai seorang manusia, itu kan yang paling penting. Nah, yang menarik Ya. kan, bahwa kita itu walaupun sesama manusia Kang ya, tapi kalau di dalam filsafat, manusia itu menjadi punya nilai kemuliaan ataupun tidak, juga tergantung status apa yang diperjuangkannya. Jadi manusia itu punya nilai kemuliaan atau tidak, tergantung nilai status apa yang diperjuangkan. Kayak misalnya, kalau kita membaca apa namanya, perintah dari agama bahwa kita itu diminta untuk berbuat baik karena kita adalah khalifah atau kita itu adalah mandatoris Tuhan di dunia ini atau kita itu pelaksana pelayanan kebaikan di dunia ini. Nah, itu sebetulnya akan meningkatkan diri kita sebetulnya. Jadi status yang kita punya, kalau kita betul meletakkannya kita itu di status apa, itu bisa menjadikan kita punya nilai kemuliaan. Pun sebaliknya, kalau kita salah Kang Latif meletakkan status, maka kita pun mengandung nilai kehinaan. Jadi walaupun atribut status sebagai atribut itu bukan esensi, tetapi dia akan mempengaruhi nilai. Ya, nilai apakah kita berada di posisi yang mulia maupun berada di posisi yang hina dina. Nah, itu yang maksud saya, kita walaupun bukan esensi tapi bukan berarti bisa kita abaikan. Justru kita juga mesti memperhatikan. Karena kadang-kadang kan manusia itu hidup bukan karena hanya esensinya kan. Kadang-kadang juga manusia itu hidup justru sebagaimana yang memang dipahami atau diyakini juga oleh yang lainnya. Begitu. Nah, dalam hal ini maka status juga terkait dengan posisi kita dengan yang lain. Makanya ketika kita diminta menjadi khalifah, sebetulnya atau mandatoris Tuhan ya di bumi ini, itu kan artinya kaitannya dengan manusia dengan alam, sekaligus manusia dengan yang lainnya. Jadi bukan semata-mata manusia dengan dirinya, tetapi manusia dengan manusia lain atau manusia dengan alam. Maka akhirnya nilai manusia yang tadinya hanya manusia biasa, ketika punya mandat sebagai mandatoris Tuhan, maka statusnya menjadi naik kan. Tapi kaitannya dengan relasional dengan yang lain. Nah, begitu ngelihatnya Kang Latif. Nah, sekarang mungkin Ya. pertanyaan yang lain, ya pertanyaan yang lainnya, terus gimana supaya kita punya status yang mulia? Nah, itu kan kayak gitu kan, kan? Kalau menurut Ya. saya sebetulnya posisi yang paling mulia dari manusia itu adalah, kalau saya nih, statusnya nih, kalau mau dikembangkan kan, di saat kita memang bisa mengembangkan seluruh potensi yang kita punya, ya kan? Dan potensi kita itu apa? Kita itu adalah ciptaan Tuhan. Artinya karena kita ciptaan Tuhan, sebetulnya banyak sekali potensi yang terpendam pada diri kita. Ya, kalau tadi pas statusnya hanya karena orang kaya, orang miskin, orang sebetulnya ada status yang lebih tinggi dari itu semua kan Latif. Kita itu pemimpin loh di dunia ini, itu status juga kan. Saya kira itu yang harusnya ditekankan ya, bahwa kita itu ya pemimpin gitu di atas muka bumi ini. Dan nanti kita akan masuk ke sana akan pembahasannya. Itu dulu Kang. Teasernya ini Yes. lumayan agak panjang nih. Ya. Oke, jadi status itu tadi atribusi sosial ya. Bentuknya Ya. biasanya kesepakatan dari satu komunitas atau komunal yang akhirnya Hmm. disepakati bersama dengan itu. Walaupun mungkin ada yang sepakat atau tidak sepakat. Nah, tapi kalau kita melihat, Hmm. Kang, Hmm. sebenarnya kalau dalam pandangan filsafat, seberapa penting sih sebenarnya status itu yang pertama ya. Seberapa penting itu status. Ya. Yang kedua adalah Hmm. ada status yang kita perjuangkan.
Dalam Mm-mm. artian kalau misalkan memperjuangkan status misalkan untuk bisa mengubah nasib saya misalkan dari orang yang misalkan katakanlah bodoh menjadi 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 lebih lebih berpendidikan gitu ya. Tapi ada juga yang status itu disandang dan bukan diperjuangkan, tapi sejak awal memang disandang eh, sejak sejak kita lahir kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari mana. Sehingga kita tiba-tiba di apa dicap status misalkan katakanlah ada yang kasta misalkan kalau dalam di dalam dia tuh kasta yang paling rendah kan ada namanya kasta Dalit segala macam gitu ya yang dia Mm-mm. sejak lahir itu memang diatribusi oh lu statusnya begini gitu jadi ada yang diperjuangkan ada yang memang seakan-akan kita lahir tuh sudah dicap seperti itu karena ada kesepakatan itu. Sehingga apakah itu masih perlu status dalam pandangan filsafat atau memang filsafat sendiri menentang adanya status karena status itu malah bisa membuat satu kesenjangan antara satu yang dengan yang lain kemudian bisa juga malah menimbulkan friksi atau juga bahkan yang mungkin bisa membuat manusia itu ya ada plus dan minusnya. Nah, mungkin pandangan filsafat terkait dengan seberapa penting sih mempertahankan Ya, status atau penting status itu ada di dalam filsafat. Mungkin kan punya ya, pandangan itu kan. ya relatif. Kembali ke pembahasan filsafat. Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai status itu tetap bukan esensi kan. Artinya apa sih yang membedakan esensi dengan atribut? Sederhana. Kalau esensi hilang, maka manusianya hilang. Tapi kalau atribut di antara status hilang, maka manusia itu nggak hilang. Contoh misalnya, seseorang kehilangan kekayaannya. Dia hilang tuh status orang kayanya. Apakah dirinya menjadi hilang? Enggak hilang. Karena tetap dirinya ada gitu. Kang Latif ingat ada pangeran siapa yang keluar dari Inggris itu kan? Eh, Anaknya ini ya, apa, anaknya Pangeran Charles, ya. Iya, iya. Itu kan keluar dari Inggris, dari kerajaan. Meghan Iya Markle kan? ya, suami Markle Oh, ya, kan pangeran. pangeran ya. Oh, iya. Tetapi kemudian ketika pangeran ini keluar dari kerajaan Inggris, apakah statusnya sebagai apa esensi sebagai manusia hilang? Enggak juga, kan tetap jadi manusia gitu. Itu maksud saya Kang. Jadi sebetulnya status itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kenapa status penting? Penting dalam relasi sosial. Tetapi sebenarnya bukan yang terpenting. Karena kalau kita letakkan status yang terpenting, bahkan esensi itu nomor dua, justru yang membahayakan kan. Karena kemudian orang akan mengotak-kotakan diri justru karena statusnya. Sedangkan nilai-nilai status itu berbeda kan. Kebayang nggak Kang Latif kalau hidup kita itu pegangannya adalah status sosial misalnya. Sosial status atau status sosial. Kebayang tidak itu? Betapa pengotak-kotakannya luar biasa. Itu luar biasa. Orang yang punya kemampuan beli Lamborghini misalnya ya, dengan mereka yang tidak, itu kan mereka ada kelompok sosialnya tuh kan. Yang bisa Lamborghini, kelompoknya Lamborghini gitu kan ya. Profesor, kelompoknya profesor. Kiai, kelompoknya kiai ya. Pastor, kelompoknya pastor. Jadi kebayang tidak kalau misalnya basis dari manusia itu adalah statusnya. Raja adalah raja, budak ya budak. Wah, itu justru yang akan terjadi adalah segregasi sosial kan. Akan ada Ya, gap sosial. Di mana-mana akan terjadi perpecahan sosial. Bahkan orang juga akan melihat orang lain yang kacamata lebih rendah, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Ini yang paling gampang aja kan. Status organisasi ini paling gampang. Misalnya saya ketua, nah nanti bawahan saya gitu. Kalau saya paradigmanya adalah status, maka sebetulnya saya melihat Kang Latif sudah bukan lagi sebagai Kang Latif sebagai manusia loh. Tapi Kang Latif sebagai bawahan saya. Bukankah Kang Latif sebagai bawahan saya itu cuma status saja? Status karena kebetulan memang kita berada di organisasi. Dan tugas saya lebih tinggi dari Kang Latif sebetulnya. ya, Sehingga saya jadi atasan Kang Latif. Tapi kan cara saya memperlakukan Kang Latif bukan sebagai bawahan. Harusnya dengan cara manusiawi. Ini yang saya maksud Kang Latif. Tapi Kang Latif kebayang tidak betapa banyak organisasi yang kemudian tidak mampu untuk tetap memanusiakan manusia. Bukankah betapa banyak organisasi atau entah kecil entah besar di saat ada yang memang posisinya lebih tinggi, bahkan yang tertinggi, itu kemudian menjadi Firaun-Firaun kecil, ya, menjadi raja-raja kecil yang seenaknya semaunya, seakan-akan dirinya tahu segala-galanya. Nah, ini yang saya maksud Kang Latif.
Bahaya, bukan? Itu makanya status itu nggak bisa kan diletakkan sebagai esensi. Justru kalau Kang Latif misalnya, apakah yang terpenting, saya nggak setuju. Bahkan nanti kita bisa berdebat di sana. Kan Ya. sebetulnya yang esensi manusia itulah yang utama. Misalnya contoh, apa sih esensi manusia? Ya, manusia itu kan ada zatnya. Kemudian manusia itu misalnya dia sumber dari kasih sayang karena dia punya hati. Nah, itu esensi kan. Namanya siapapun pasti membutuhkan namanya kasih sayang. Nah, ketika manusia tidak hilang kasih sayangnya, maka hilanglah manusianya, gitu kan. Ya. Tapi bukankah banyak orang menghilangkan kasih sayang hanya karena status? Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal yang perlu kita angkat gitu. Karena sejatinya manusia itu justru bukan karena statusnya gitu. Justru karena dia adalah manusia. Artinya manusianya itu datang lebih dulu secara esensial, baru status muncul di belakang. Jadi bukan dibalik ya. Bukan status Ya. dulu, tapi manusia hadir dulu, baru statusnya di belakang. Yes, ini yang mungkin perlu kita juga gaungkan ya terkait dengan status Hmm. kepada rekan-rekan semua termasuk pada diri kita ya. Bahwasanya status itu bukan esensi, status itu hanya sebagai relasi sosial kita dengan orang dan bentuknya adalah pengakuan. Dan setiap orang punya status, saya pribadi misalkan punya status yang sangat banyak. Dari sisi saya hubungan saya relasi saya dengan istri saya adalah seorang suami, status saya sebagai suami. Tapi juga dari sisi saya hubungan saya dengan mama saya, maka saya adalah statusnya adalah anak dan orang tua. Dari sisi saya ketika saya ke kantor, hubungan saya misalkan dengan atasan saya, maka atasan bawahan dalam satu struktur katakanlah. Kalau dengan rekan kerja ya peer. Ada juga kita misalkan punya punya tim di bawah kita adalah atasan dan bawahan. Ketika kita bertemu dengan orang, status kita misalkan saya datang ke sebuah minimarket, status saya sebagai seorang pembeli dan mereka adalah sebagai seorang yang memiliki pelayanan atau jasa itu. Jadi status setiap orang itu akan sangat 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 berubah dari satu ke satu yang lain hal. Nah, tapi kadang perubahan ini membuat orang itu berubah sikap, padahal esensinya sama. Misalnya, ketika saya berstatus sebagai seorang di kantor dengan punya kekuasaan, bisa jadi saya berubah sikap saya menjadi otoriter. Tapi begitu misalkan pulang ke rumah dengan kondisi ke istri, misalkan bisa jadi statusnya juga berbeda lagi atau perilaku berbeda lagi. Sehingga walaupun dikatakan secara status itu mungkin bukan esensi, esensi adalah kita manusia, tapi sebegitu powerful Kang ya. Kadang kalau kita Ya, lupa diri, betul. Pasti. membuat kita kehilangan satu satu jati diri kita. Kok kita ini Ya, seperti memakai topeng yang banyak ketika dengan istri kita berlaku seperti apa, ketika kita dengan orang lain berlaku seperti apa. Nah, ini seringkali malah melupakan atau menghilangkan esensi kita sebagai manusia yang akhirnya dengan status topeng itu kita menjadi lupa diri dan bahkan mungkin akhirnya akan membuat kita menjauhkan dari esensi kita sebagai manusia ya. Kalau kan hmm. pandangan itu gimana Kangen Iya, melihatnya? betul kan. Setuju kan? Karena sebetulnya justru status juga bisa menjadikan kita mulia, tadi saya katakan, atau sebaliknya kan. Ya, Contoh pemimpin. Ini saya nyoroti pemimpin lah. Ini yang paling gampang karena kita itu kan nggak lepas dari organisasi sosial yang namanya organisasi kan ya. Betul nggak? Jadi ya, dimanapun, kita di kampus, saya sebagai bawahan, kadang sebagai atasan, entah di sekolah, entah kita mungkin di perusahaan-perusahaan gitu ya. Ada yang atasan, ada yang bawahan. Betapa sering Kang, kita itu karena barangkali sudah tertutup oleh yang nama status, akhirnya memperlakukan seorang hanya semata-mata karena status. Dan itu ya, adalah sumber dari kesemena-menaan. ya, Iya, jadi sumber dari kesemena-menaan itu adalah di saat relasi sosial itu dibangun semata-mata hanya oleh statusnya. Melihat orang sebagai office boy, hanya sebagai office boy. Melihat orang sebagai driver ojek, hanya sebagai driver ojek. Padahal yang kita lupa adalah, mereka juga manusia loh. Artinya yang harus dibangun mestinya Kang Latif, supaya status itu tidak menjadikan kita hina dina atau sebaliknya, atau otoriter dan sebagainya, maka sebetulnya kita harus punya nilai-nilai dasar. Punya namanya basic values of human. Manusia itu harus namanya punya basic values of human. Nilai-nilai dasar dari sisi kita sebagai manusia. Bagaimana kita respect kepada orang lain. Bagaimana kita hormat kepada orang lain. Bagaimana kita cinta kepada orang lain. Nah ini kan seharusnya yang dimiliki kan. Seorang pemimpin kalau basic human values-nya itu dikembangkan,
maka sebetulnya status-status yang tadi Kang Latif sampaikan, itu insya Allah akan memuliakan pemimpin itu gitu. Bukan sebaliknya kan? Gitu. Tapi ya memang ya tadi sekali lagi, kita harus bisa menangkap apa yang disebut sebagai basic human values itu kan. Yaitu, kalau bahasanya Konfusius ya, sederhananya gini lah. Kalau engkau ingin diperlakukan dengan orang lain, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kalau Ya, bahasa Nabi Muhammad itu kan, man la yarham, la yurham. Barang siapa ya, yang nggak menyayangi, maka nggak disayangi. Ya kan? Termasuk yang lainnya. Tabassumu kali ahi kasodako. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Ini kan sebetulnya perintah-perintah untuk menunjukkan, hai manusia, tolong lihat orang lain itu sebagai manusia juga loh. Setinggi apapun Anda, jangan pernah melihat orang lain bukan sebagai manusia. Gitu loh kan, Latif. Ini kan ya. menurut saya basis nilai ini yang harus dijaga dimanapun. Bukankah Nabi Muhammad sendiri misalnya pernah ditegur oleh Allah di saat ada pengemis atau orang yang dianggap hina-dina menyapanya? Ada yang Abasa wa namanya tawalla. tabassa wa tawalla. Itu bukankah ayat yang menunjukkan, nggak boleh loh kita walaupun pemimpin tinggi, karena sedang menyambut para pejabat tinggi begitu, kita kemudian cuek bahkan masam di hadapan orang yang sebetulnya itu juga manusia gitu. Nah ini kan spirit ini yang menurut saya ya harus terus dihidupkan ya. Karena Ya, di era-era sekarang ini menghidupkan kayak gini ini kayak jadi barang langka ya. Karena orang ya, hidup dengan statusnya gitu. ya. Jadi poin menariknya Iya, adalah status kita secara sosial tetap sebenarnya yang membuat kita adalah nilai dalam diri kita, dan nilai diri kita itu tercermin dari basic human value itu. Kalau ya. Anda adalah seorang yang apapun status Anda ya, karena kita setiap orang menyandang banyak status dalam diri kita, Hmm. tetap tidak perlu berubah. Yang sifatnya nilai-nilai universal, menghormati orang, menyayangi orang, kemudian juga mengasihi orang, termasuk juga menghargai dan lain sebagainya, itu tidak boleh, Hmm. walaupun status kita itu sudah berubah dari seorang Iya, mungkin betul. awalnya adalah katakanlah di grade jabatan yang paling rendah menjadi yang paling tinggi, atau Hmm. ketika kita sudah berubah dari seorang rakyat biasa menjadi seorang pejabat. Hmm. Nah itu jangan pernah lupa, sehingga kalau kita tidak melupakan itu, maka kita tidak akan pernah kehilangan apa, kehilangan satu Hmm. satu esensi dalam diri kita, yaitu jati diri Iya, kebermanusiaan yang mulia ya. Yang buat orang betul. mulia itu bukan status, mulia dalam sisi selama kita menyandang jabatan atribusi sosial itu. Tapi begitu kita sudah kehilangan, maka atau kita sudah misalnya katakanlah pensiun, atau kita sudah selesai jabatan, seringkali malah itu yang akan kelihatan siapa Anda sesungguhnya setelah Anda tidak lagi menjabat sebagai satu jabatan atribusi sosial itu. Jadi mungkin itu yang harus kita ingat ya, Kang Aan, ya, kepada kita Iya. semua. Jangan lupakan statusmu sebagai manusia. Yang mulia itu bukan statusmu, tetapi adalah bagaimana pandangan, mungkin ya, pandangan Tuhan terhadap kita, yaitu yang Hmm. paling hakiki, eh, yang akan melekat secara hakiki. Nah, kalau pandangan filsafat sendiri, kan mungkin melihat fenomena apa istilahnya, kan sekarang tuh zaman ingin, oh saya apakah salah kalau saya ingin mengubah status saya dari itu. Sekarang kan ada istilah zaman flexing, ini kan mungkin kira dari Hmm. sisi orang awam. Hmm. Hmm. Maka saya kalau flexing ingin membuat status saya berbeda, minimal kepercayaan diri saya berbeda, maka saya memakai topeng supaya saya mendongkrak kemampuan saya, mendongkrak rasa percaya diri saya dengan memakai status-status yang sifatnya atribusi, berupa Hmm. pakaian, berupa make up. Apakah salah itu, Bang, untuk Iya. memutar semangat dan motivasi kita? Hmm. Iya. Ini kan kayak misalnya saya dengan memakai barang-barang mewah, maka saya ada kepercayaan diri, ya saya pakai tas Louis Vuitton gitu ya. Itu kan Ya, menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi begitu. Saya pakai mobil yang termewah juga, ketika turun dari mobil merasa menyandang status sosial yang lebih tinggi lagi. Itu apakah boleh manusia punya rasa semacam itu? Menurut saya itu memang tidak terhindarkan kan. Manusia pasti punya bawaan semacam itu. Tetapi ingat, jangan dilupakan dimensi tadi, basic human values-nya. Jangan dilupakan sisi nilai-nilai kemanusiaannya. Sebetulnya nggak apa-apa menyandang status apapun kan, asalkan jangan melupakan nilai-nilai dasar kemanusiaannya itu. Karena di saat manusia itu sudah mulai melupakan nilai dasar kemanusiaannya dan hidup semata-mata hanya oleh statusnya, maka agak susah.
untuk mendapatkan dimensi lain dari manusia itu. Misalnya contoh kan, keadilan. Gimana kita bisa menemukan orang adil di saat orang itu hidupnya semata-mata berpindah-pindah dari status sosial ke sosial yang lainnya. Termasuk dalam melihat orang juga, misalnya dari kacamata itu. Memang betul, memahami status itu penting dalam ilmu marketing. Misalnya gitu kan. Karena orang marketing tahu, oh untuk memasarkan produk ya saya harus tahu dong. Misalnya status sosial ini level mana nih kan gitu kan. Ini orang branded atau enggak kan gitu kan. Maka ada status sosial. Pemetaannya dipakai memang untuk marketing. Tetapi itu kan untuk marketing. Ya, Ya, tetapi kan yang paling penting manusia itu hidup bukan hanya marketing kan. Manusia itu ya, hidup dengan nafasnya, dengan hidup sosialnya, dengan perasaan nyamannya dan lain sebagainya. Nah, untuk tetap manusia menjadi manusia, ya tetap dasar hidup manusia manusia. Jadi jangan dasar hidupnya itu adalah karena status tadi kan. Oh, itu berbahaya, ya, berbahaya Kang Lati. Karena saya banyaklah menjumpai lah di banyak tempat ya orang kemudian menjadi hilang nilai-nilai kemuliaan itu lagi-lagi karena status kan. Banyak sekali kan. Ada pemimpin yang kemudian menjadi otoriter dan tidak adil itu lagi-lagi karena statusnya gitu. ya, Ada orang kaya juga yang kemudian melupakan sisi kemanusiaannya karena kekayaannya. Gitu. ya, Karena saya contohkan tadi kan kayak prinsip keadilan kan. Misalnya gini, saya lihat orang karena statusnya, pasti nggak akan adil kan. Termasuk misalnya ketika ada hukum, oh saya menghukum karena oh ini kan anak saya, ya nggak boleh dihukum. Kalau orang lain boleh dihukum, ya nggak mungkin bisa. Kenapa? Keadilan berjalan karena kita meletakkan keadilan dalam status kan. Jadi kalau orang ya, dekat saya nggak saya hukum, kalau orang jauh saya hukum. Termasuk misalnya keadilan di Indonesia lah. Kalau orang itu pejabat tinggi, ya hukumannya ditutupin. Tapi kalau misalnya orang itu orang yang nggak punya dampak apa-apa, dibuka buka lebar, dipermalukan. Nah, padahal kalau kita mau bicara manusia, baik itu pejabat maupun rakyat kecil, nggak boleh dong diperlakukan tidak adil gitu kan, Latif. ya, Jadi harus tetap diletakkan dalam kerangka yang wajar sebagai manusia. Bahkan hukum, walaupun misalnya itu hukum itu seberat-beratnya hukum kan, tetap hukum itu datang setelah manusia itu ada. Artinya, tetap dibalik dari hukuman apapun adalah nilai-nilai kemanusiaan kan. Saya kira itu yang nggak tahu ya. Orang mungkin kalau orang di luar sana menyebutnya humanisme. ya, Tetapi kalau menurut saya, kalau kita bicara agama-agama, apalagi termasuk bicara agama Islam, justru agama Islam juga termasuk agama yang sangat mendorong, bahkan sangat mendukung humanisme. Jadi nggak bisa dikatakan agama Islam itu bertentangan dengan humanisme. Pokoknya Islam Islam, humanisme nggak bisa. Saya udah pernah riset itu Kang Latif. Nah ternyata justru Islam itu juga humanis gitu. Jadi keliru lah kalau kita mengatakan itu bertentangan bahkan berangkat yang berbeda. Justru agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Gitu. ya. Sehingga ada satu yang harus dipegang teguh, adalah salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak asasi Ya manusia itu persis, persis. apa ya, lintas status ya, apapun status Anda, namanya hak yang paling asasi dari manusia harus terpenuhi, dan itu Ya, adalah harus terpenuhi secara prinsip keadilan. Nah kadang eh, status orang yang mungkin berbeda bisa malah membutakan sehingga melupakan yang namanya paling esensi, yaitu yang paling asasi dari manusia. Nah kali itu yang bisa harus jadi kita selalu ingatkan juga. Dan seringkali malah ini ada satu fenomena terkait dengan kalau kita sudah terlalu lama menyandang status topeng ya, topeng dalam artian tadi kita berlindung di balik hal yang esensial berupa status, misalkan kita berlindung kelemahan kita dari sisi di balik jabatan kita, balik aktivitas sosial kita, malah yang akan muncul adalah ketika itu hilang, maka kita akan sangat kehilangan esensi dan jati diri kita, sehingga muncul namanya post power syndrome ya Kang An. Nah, post power hmm. syndrome itu sangat sangat esensi, sehingga ketika saya sudah kehilangan status itu, saya seperti benar-benar kehilangan kemampuan saya, seperti kehilangan jati diri saya. Nah, itu yang seringkali kita, karena kita terlalu sering melekatkan kedikdayaan kita kepada status itu yang bukan esensi, malah kita akhirnya kehilangan esensi dalam diri kita, potensi terdalam diri kita, yang sehingga kehilangan akan itu. Nah, itu yang mungkin seringkali kita jangan pernah lupakan terkait dengan esensi terpenting kita. Nah, Kang An, barangkali ada juga pandangan dari Kang An, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar Hmm. kita tidak, istilahnya kita punya status atau tidak status ya,
kita tetap manusia yang mulia. Hmm. Biasa satu tadi kita harus tetap memegang teguh yang namanya apa namanya nilai-nilai basic human value, menyayangi orang, menghormati orang, kemudian juga bisa apa selalu mengasihi orang, memaafkan orang, itu kan hal yang sifatnya esensi. Nah, adakah booster-booster lain kan selain itu? Misalnya, apakah pendidikan itu juga bisa meningkatkan daya juang diri kita? Tapi kan kadang orang ketika kita sekarang juga pendidikan itu diukur dari sisi status misalkan. Ada orang yang lebih berpendidikan, lebih berwawasan, lebih apa istilahnya lebih keren lah, lebih pintar dari kita, tapi dia tidak kuliah sehingga dia tidak menyandang status doktor misalkan, dengan status sarjana sehingga orang tidak memandang itu. Nah, sebenarnya yang salah itu apa ini yang mengubah ini semua sehingga akhirnya status itu seakan-akan sekarang menjadi lebih penting ketimbang esensi kan. Dan bagaimana membalikkan itu kan seringkali kita tidak bisa lepas itu. Ya mau Ya. nggak mau kalau kita pekerjaan, walaupun Anda lebih pintar, lebih hebat, lebih terampil, tetap Anda tidak bisa diterima kerjaan karena Anda tidak menyandang status sebagai S1 gitu, misalkan itu. Nah itu akhirnya kan kita mau tidak mau mengejar sesuatu itu gitu. Karena kita dikondisikan dalam sebuah sistem. Jangan salahkan saya dong kehilangan itu karena sistemnya mewajibkan saya untuk itu. Nah, bagaimana kan pendapat itu Ya. tentang sistem yang akhirnya seakan-akan mewajibkan kita, seakan-akan memaksa kita untuk ya mau nggak mau berbalik lagi, berbalik topeng itu kan. Ya, betul Kang. Itu bagus sekali Kang Latif. Nah, mungkin kalau saya sih ada dua jawabannya Kang. Pertama, kita itu kan sebetulnya harus tahu siapa kita yang sebenarnya sih Kang. Jadi mengenali hakikat aku itu penting. Itu yang menurut saya edukasinya harus ada tuh. Edukasi untuk mengenal siapa sih aku ini sebenarnya gitu. Itu edukasi itu harus ada itu. Dan orang kadang-kadang kan oh yang ngomongin cuma filsafat gitu. Oh, enggak, bukan hanya filsafat. Sebetulnya agama-agama dan tradisi bijaksana di banyak tempat itu ngajarin kita mengenal hakikat kita itu siapa gitu kan. Jadi kita ini siapa sih sebetulnya? Apakah kita ini fisik ini atau ada dimensi lain yang kita punya? Karena kalau kita bicara dimensi fisik ini, fisik kita berubah loh. Kalau kita Ya, ngeposting foto kita 10 tahun lalu dengan sekarang pasti beda tuh. Ada kesamaan seperti tapi ada perubahan. itu ya, Iya, betul. seperti Pasti kan ada beda tuh, ada perubahan. Perubahan wajah, ada perubahan tingkat ketuaan sama kemudaan tuh pasti beda gitu kan. Pasti ada perubahan gitu. Berarti kan kita itu hidup bukan hanya fisik. Karena pasti ada kesadaran. Ternyata kesadaran saya itu agak berubah, Kang. Dulu mungkin sebelum pergaulannya belum seluas sekarang misalnya, kesadaran itu pasti beda kan nanti. Dengan ya, misalnya semakin kita banyak tahu, ditempa banyak masalah, ditempa banyak problem macam-macam, mulai muncul kesadaran-kesadaran baru. Nah, kesadaran itu di mana sih levelnya? Kan bukan di fisik. Kesadaran itu di mana sih? Gitu. Itu di level di ruh, ruhani kita kan. Dan ruhani kita itu cocok dengan apa yang dikatakan agama. Kita itu dimensinya ruh yang diletakkan di dalam tubuh. Jadi ada tubuh, ada ruh. Nah, lantas gimana supaya kita mengenal dasar-dasar kita? Ya kita kenali ruh kita itu. Gimana cara mengenali ruh kita? Nah, cara mengenali ruh kita itu beda dengan cara mengenali fisik kita. Kalau mengenali fisik kita, tentu dengan sensis ya, dengan persepsi nih, dengan sensis. Dengan meraba dan sebagainya, kita kenal tubuh kita. Terus bagaimana mengenali ruh kita? Ya kita buka dalaman kita dong. Hati kita buka. Hati kita betul-betul kita buka. Supaya kita tahu, oh iya ya aku ini punya hati. Aku ini punya ruh. Kenali, lari ke dalam. Buka, dalam kita itu kita buka. Lakukan inner journey. Supaya kita kenal siapa kita. Nah, orang kalau nggak pernah melakukan inner journey kan, nggak akan pernah mengenal hakikat siapa akunya. Itu masalahnya kan. Nah, tapi ini yang kedua jawaban saya. Yang tadi kan saya ada dua jawaban kan. Problemnya adalah peradaban sekarang itu adalah peradaban yang dibangun bukan untuk orang yang melakukan inner journey, tapi peradaban dibangun orang yang melakukan perjalanan keluar, bukan perjalanan out in, tapi in out. Jadi dari dalam keluar. Terus peradaban tuh peradaban luar yang dibangun. Makanya kenapa kota-kota indah dibangun di mana-mana. Tapi pernahkah kita concern? Bagaimana dengan pembangunan jiwa-jiwa yang indah? Di banyak tempat kan, orang banyak concern dengan pembangunan fisik. Tapi sadarkah kita bahwa ada pembangunan yang harus esensial kita lakukan, yaitu pembangunan jiwa-jiwanya.
Bukankah banyak negara-negara yang dikatakan maju, tapi jiwanya pada merana kan? Bukankah banyak organisasi yang dikatakan excellent, bukankah dalamannya juga banyak orang bermasalah, baik secara kejiwaan maupun secara spiritual. Nah, ini yang saya maksud Kang Latif. Justru memang tantangannya di sini. Peradaban kita itu peradaban yang basis pembangunannya itu adalah memang betul-betul materialis. Itu problemnya. Makanya kenapa kita perlu melakukan terus diskusi semacam ini? Karena ini semacam suara-suara kecil yang mengingatkan kita untuk kembali ke kedasaran kita gitu. Anda boleh hebat di luaran sana, tapi Anda jangan lupa Anda mesti lari ke dalam. Karena toh ujungnya, di saat semuanya itu udah meninggalkan kita, di saat kematian datang, kita itu kan bukan keluar, larinya ke dalam. Kenapa banyak orang takut lari ke dalam ketika udah mati kan? Karena dia nggak kenal kedalaman tuh gimana jalannya. Yang diingat cuma jalan di luar, lupa jalan di dalam. Nah gitu ya kan. Makanya kenapa sih kita perlu latihan dari sekarang. Bangunlah jalan ke dalam. Jadi orang jangan sombong, bangun jalan ke dalam. Respect ke orang lain. Contohnya gitu kan. Karena itu jalan-jalan kebijaksanaan sebetulnya. Maka menurut saya sih justru dimensi kayak gini yang nggak boleh kita lupakan kan. Harus terus kita gaungkan di tengah-tengah peradaban yang semakin sekuler, di tengah peradaban yang semakin materialis, suara-suara yang semacam ini harus terus dihidupkan. Suara keheningan dari batin yang paling dalam. Menurut saya itu Ya. yang paling bisa ngejaga nalar sehat kita ya sebetulnya. Itu kan? Mungkin analogi lain tuh kalau kita lihat ada air putih seperti ini. Nah, ini ketika air Apa tuh? putih dituangkan ke dalam, bahkan katakanlah cangkang yang berbeda, itu akan berbeda secara tampilan luar, tetapi esensinya tetap di air putih. Berbuah apapun. Kita harus ingat ya hitam putihnya kita itu bukan dari sisi luaran yang terlihat, tapi sesungguhnya hitam putih kita itu apa yang ada dalam diri kita. Nah, jangan sampai itu yang malah membuat kita lupa diri dan sehingga memandang orang pun dari sisi itu menjadi berbeda. Nah seringkali karena mungkin karena dengan status kita sesungguhnya itu berubah, cara pandang kita terhadap orang orang memandang kita berubah, kita memandang orang pun mungkin bisa jadi berubah kalau kita lupa diri ya Kang. Ya, Awalnya kita menghormati dia, tapi karena kita menyerang status yang berbeda, kita jadi kok hambar dengan dia atau merasa ingin dihormati, bukan lagi menghormati mereka. Nah, mungkin itu yang sering kali buat kita lupa diri, sehingga perjalanan ke dalam diri tadi kita yang wajib ya kita ingat sekali, sehingga sesungguhnya itulah siapa diri kita sesungguhnya. Itu yang harus selalu kita ingat. Nah, kajian ini atau obrolan sederhana ini malah membuat kita menjadi perjalanan yang mulia untuk kita mengingatkan kembali ya kan dengan iya takdir betul. jangan pernah berubah itu kan itu adalah apa yang dalam diri kita yang kalaupun status kita hilang dari luar tetap kita akan menjadi manusia yang mulia yang tidak berubah. Nah itu mungkin yang harus selalu kita ingat ya Kang. Iya. Kalaupun sistem masa kita harus ada gitu ya mungkin bolehkah kita mengikutinya kan? Dalam artian Iya. kalau kita melawan sistem pun kan nggak mungkin gitu. Nah, mungkin Iya. saya tetap berpendapat manusia itu tentukan mulia itu bukan dari sisi status ijazahnya, status ininya, ya itu saya nggak usah deh gitu menyalah akhirnya kalau kita menyerah seperti itu malah menjadi fatalis dan menyalahkan sistem ya kan. Nah, bagaimana pandangan kita gitu? Iya. Supaya kita lagi-lagi juga jangan hanya melupakan mengingat esensi sehingga melupakan hal-hal yang sifatnya inklusi sosial itu. Nah, balance-nya itu ada di mana kan ya? Iya, betul. Eh, Tadi lagi-lagi balance itu bukan berarti menyamakan status seperti esensi, nggak bisa kan? Bukan begitu. Jadi balance itu dalam kaitan ini adalah meletakkan status sebagai status. Jadi kalau ibarat pohon itu akarnya tetap esensinya kan. Baru nanti dahan-dahannya status. Boleh nggak sih berubah dari satu dahan ke dahan lain nggak apa-apa. Tapi tetap jangan melupakan akarnya. Akarnya itu tadi yang udah saya sampaikan kan. Tetap nggak Ya, boleh akarnya itu dilupakan. Karena lagi-lagi kan ketika akar itu dilupakan, peralihan dari satu status ke status lain itu hanya akan memperlebar ketidakmengenalan manusia akan dirinya. Itu problemnya itu kan. Walaupun ya, misalnya karena kerjaan lah kita misalnya kan contoh ya kan ya kan ada pekerjaan di saat ya kita akhirnya harus melupakan nilai kita sebagai manusia diperintah atasan lah untuk nembak lah untuk apa kayak gitu kan kan kalau enggak saya juga akan terancam segala macam ini contoh yang agak radikal lah
Tapi menurut saya, ya kita harusnya lebih memilih untuk tidak gitu kan. Iya. Mungkin kita ketakutan nanti nggak bisa makan. Nah ini masalahnya kan. Karena kadang-kadang kita itu punya pandangan, yang ngasih makan itu orang yang sekitar kerjaan. Ini salah. Padahal kalau kita meyakini sisi yang perennial dari manusia, yang ngasih makan kita itu bukan orang yang ngasih kerjaan kita. Tetapi ada yang menciptakan kita yang ngasih kita makanan melalui pekerjaan itu. Tapi di saat pekerjaan itu malah melupakan diri kita dari sumber kita sebenarnya, dari esensi kita kan. Kita cari yang lain. Nanti nggak dapat pekerjaan lain. Pasti ada orang di dapat makan kok. Kan gitu kan nanti. Jadi maksud saya, itulah yang akan membuat kita punya nilai kan. Kan ada bilang, orang jujur itu susah. Tapi jangan salah, orang jujur itu mujur. Memang nggak kelihatan langsung. Misalnya contoh kan ya ada dua orang nih, yang satu bekerja di satu lembaga, ya lembaga itu udah dikenal kerap lah, korupsi gitu ya. Dan orang ini nggak bisa ngikutin kan. Kalau ngikutin dia bisa mati dia kan gitu kan. Ada Iya. orang yang memang lembaganya ya biasa-biasa aja gitu. Memang dalam jangka pendek kelihatan lebih menguntungkan yang bekerja di perusahaan yang korup kan. Karena kekayaannya bisa dapat cepat, kemudian kemasurannya juga cepat. Kalau ini mungkin nggak, pelan-pelan. Tetapi jangan lihat jangka pendek, lihat jangka panjang. Pada akhirnya kan, yang memang punya integritas itu, yang punya esensi tadi kan, itu ternyata lebih jangka panjang dibandingkan mereka yang hidupnya memang berdasarkan tadi korupsi misalnya. Ini penting kan untuk menunjukkan itu. Jadi bahkan dari sisi dimensi waktu pun ternyata orang yang jujur itu lebih beruntung gitu. Orang yang berpegang dengan esensi lebih beruntung. Tapi sekali lagi saya nggak mengatakan kita menafikan status ya, tidak. Itu status juga karena itu relasi sosial. Tapi jangan dijadikan imam lah bahasa gampangnya. Jangan dijadikan status sebagai pemimpin. Justru status sosial yang kita punya itu tetap diletakkan sebagai makmum, sebagai follower, pengikut dari apa? Dari sisi esensi kita sebagai manusia. Itu. Iya. Nah, Jadi cuma kita nggak jangan gampang sih kan? Ngejaga itu nggak gampang kan? Betul. Itu saya rasa. ya. Iya. Kenapa? Jangan terjebak pada status yang sifatnya topeng ya atau sifatnya tidak Betul, esensi ya. betul. Jangan status. Ini contoh kan? Ini contoh sederhana kan? Saya kan dosen kan ya, ngajar di Nah, kampus. Kadang-kadang kan kalau saya memandang manusia hanya dari si status, itu masalah saya. Oh saya dosen. Kebayang nggak Kang, sikap saya ke mereka pasti akan berbeda. Sikap akan berbeda itu begini. Misalnya, bisa aja sikap saya menjadi semena-mena ke mereka. Misalnya contoh paling sederhana aja janjian. Janjian, Pak ada di kampus, ada. Jam berapa? Jam 7.30 ya, misalnya gitu. Saya janjian. Cuma karena saya bilang mahasiswa saya ini, saya datang jam 8. Nah tugas mahasiswa kan nunggu dosen. Contoh gitu kan ya. Tapi di saat kita ketemu rekan bisnis gitu ya, jam berapa? Jam 7.30. Oh kita on time gitu. Karena punya keuntungan material. Nah, menurut saya ini nggak fair. Nggak fair dalam artian apa? Berarti kita memandang orang hanya karena dari statusnya. iya. Tapi kalau kita memandang dari sisi manusianya beda kan? Meskipun janji dengan mahasiswa jam 7.30, kita datang jam 7.30. Walaupun saya sendiri kan, sering itu. Saya janji sama mahasiswa gitu, Pak, ketemu Pak, oke saya kosong jam 7.30, saya tunggu ya. Saya nunggu loh kan. Jam 7.30 saya datang, meskipun saya telat. Tapi saya nggak mengatakan saya harus berubah, enggak. Saya komitmen jam 7.30 gitu. Nah, Oke. ketemu orang bisnis juga sama, jam 7.30. Nggak tahu ya Kang ya, justru sikap kayak ginilah yang kemudian saya pribadi misalnya merasakan, kok menjadi manusia bebas ya. Iya. Artinya bebas itu tidak apa ya, tidak ada kekhawatiran. Ya biasa-biasa aja. Tapi kalau dalam bahasa spiritualnya atau bahasa psikologinya ada istilah mindfulness ya, kesadaran penuh. Jadi nggak apa ya, kita udah punya prinsip kebercukupan gitu kan. Jadi tidak merasa kurang gitu ya. Ya ada prinsip berkecukupan. Hatinya abundant mentality. Ada mentalitas hati yang melimpah kayak gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Itu ternyata lahir di saat kita bisa meletakkan esensi sesuai dengan tempatnya. Yes, setuju. Jadi apa yang membuat kita menjadi manusia mulia adalah bukan status dalam arti atribusi sosial, tetapi sejauh mana kita memegang teguh nilai-nilai value universal humanis tadi, kemudian value-value esensi yang membuat kita apapun status kita di pandangan sosial
status kita cara mandang orang, tetap kita tidak kehilangan cara pandang kita bahwasanya kita sesama manusia, sesama yang harus menghormati, sesama yang harus megang teguh-teguh nilai-nilai yang memang harus kita jaga, kita tetap mulia secara status kita sebagai sesama manusia, yang membuat itu menjadi kita apapun status kita dari sisi sosial membuat kita tetap mulia. Minimal satu sudut pandang kemuliaan itu ya kalau kita sebagai manusia beragama ya minimal status pandangan kita mulia di mata yang maha kuasa sebagai pencipta yang punya nilai-nilai universal itu ya kalau kita balikan Iya, dalam iya, pada betul, betul. teks ini. Jadi latan sama siro katanya, jangan lupa Hmm. kemana kamu akan kembali nanti setelah kita meninggal. Nah itulah yang perjalanan kita ke inner journey tadi. Yuk kita lihat siapa kita manusia. Kalau kita ingat itu maka apapun status sosial yang kita sandang, kita tidak akan pernah melupakan basic human value yang membuat kita tetap mulia dan kita tetap memuliakan orang lain apapun status mereka di sisi pandangan kita. Mungkin itu yang menjadi kajian kita saat ini. Yuk jangan pernah kehilangan jati diri kita ketika status malah melupakan kita untuk memperlakukan orang lain sehingga atau mengubah kita menjadi tidak lebih mulia. Itu sangat sangat penting. Jadi kalau Anda merasa oh ini kajian ini kajian yang sifatnya filsafat, oh ini sangat penting sekali mengingatkan kita tentang kemanusiaan kita. Terima kasih banyak kan, sangat Sama-sama, sangat Kang. sangat powerful dan sangat insightful ya teman-teman semua. Thank you yang sudah hadir. Kalaupun nanti belum sempat dari awal sampai akhir, nanti kita akan posting save di IG kita ini atau kita akan juga posting di YouTube Pondok Harmoni dan juga termasuk kita akan bukukan dalam bentuk buku. Barangkali ada penutup kan sebelum kita akhiri. Ya, Insightful kali ya ini. Kang Latif. Memang ini mungkin penutupnya gini Kang Latif. Eh, Pendidikan mengenal diri ini kan kadang nggak ada kurikulum di sekolahnya ya, di kampus, Yes, di sekolah. Nah, sebetulnya itu yang harus kita cari sendiri. Jadi kita harus melakukan yang namanya tadi saya sebutkan sebagai inner journey ya. ya, Jadi kita itu the truth seeker. Jadi pencari kebenaran. Kita nggak boleh berhenti. Cari terus, belajar terus dari siapapun, kemanapun, mengenal mengenai hakikat the truth I atau the true I. Jadi aku yang sejati. Itu rasanya perlu kita pelajari betul ilmu mengenal aku yang sejati. Sebagaimana juga dititahkan atau disampaikan juga oleh agama misalnya, barang siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Saya kira itu penting lah mengenal hakikat aku itu. Itu kan? yes. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bakat agak Siapa berubah. juga akan kenal Tuhannya. Baik, terima kasih banyak, insightful sekali tangan rekan-rekan Thank semua. you, Thank Kang. you. Mari kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Mari, thank you, thank you, thank Oke. you.